Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Perkenalkan kami dari kelompok Interface dari jurusan Ilmu Komputer semester 4 kelas EF akan mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan topik pembahasan sistem multisensor. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laili Atiyah dengan NPM 146. Perkenalkan, nama saya Syahrina Aryani dengan NPM 159. Perkenalkan, saya Anada Dias, NPM 147. Perkenalkan, saya Riri Handini, NPM 121. Adapun topik pembahasan kami meliputi yang pertama adalah pengertian dari sistem multisensor itu sendiri, yang meliputi pengertian dari multimodal sistem dan pengertian dari multimedia sistem. Lalu kami akan membahas mengenai contoh sistem multisensor meliputi non-speech sound, teks, hypertext, dan hypermedia, animasi dan video, dan yang terakhir adalah speech pada interface. Lalu pembahasan yang terakhir meliputi aplikasi dari multimedia sistem. Selanjutnya ada pengertian sistem multisensor. Sistem multisensor merupakan sistem yang menggunakan lebih dari satu channel sensor dalam interaksinya. Penggunaan saluran sensor secara bersamaan akan meningkatkan bandwidth interaksi antar manusia dan komputer, serta membuat interaksi manusia-komputer menjadi seperti interaksi antara manusia dan lingkungannya. Selanjutnya ada usable sensor input. Terdapat 5 usable sensor input. Input sensor yang dapat digunakan diantaranya ada pertama, ada penglihatan visual, merupakan sensor paling utama yang digunakan dalam komunikasi. Yang kedua, suara atau sound yang digunakan terbatas pada beberapa interface, misal suara beep, digunakan sebagai warning. Yang ketiga, pendengaran atau hearing diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perluasan aplikasi ke interface dapat bermanfaat. Yang keempat, ada rasa atau tasty dan bau atau smell, merupakan sensor yang paling sedikit digunakan karena sebagai penerima informasi daripada untuk komunikasi. Selanjutnya ada multimodal system, yang dikembangkan untuk mengambil keuntungan antara indera alam manusia. Sistem multimodal menggunakan lebih dari satu indera atau mode komunikasi, lebih berfokus pada penggunaan auditory channel, jalur yang berhubungan dengan pendengaran. Contoh multimodal system yaitu suatu teks prosesor dapat mengucapkan kata-kata sebagaimana ia menampilkan kata-kata tadi ke layar. Selanjutnya ada multimedia system yang menggunakan sejumlah media yang berbeda untuk mengkomunikasikan informasi yaitu sounds, video, teks, grafik, icon, animasi, dan CDI. Contoh multimedia system yaitu sistem pengajaran berbasis komputer yang menggunakan video, animasi, dan teks. Selanjutnya ada contoh sistem multisensor. Contoh dari sistem multisensor yang pertama ada non-speech sound atau suara bukan ucapan yang digunakan sebagai alarm dan warning atau status information. Non-speech sound terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya satu, soundtrack, yaitu suatu word processor dengan sebuah auditory interface yang didesain untuk user yang bermasalah dengan alat visualnya. Dua, auditory icons, yang menggunakan suara alami untuk merepresentasikan tipe-tipe objek dan aksi yang berbeda di interface. Contohnya seperti suara benturan
yang digunakan untuk aksi membuang sesuatu ke recycle bin. 3. Ircons. Menggunakan kombinasi terstruktur dari not atau nada yang disebut motifs untuk merepresentasikan aksi dan objek. Terdapat dua tipe kombinasi ircons, yaitu compound ircons dan family ircons. Contoh sistem multisensor yang kedua yaitu teks, hypertext, dan hypermedia. Hypertext mengandung diagram, foto, dan media lainnya. Sistem tersebut dikenal dengan hypermedia system. Hypertext terdiri dari beberapa halaman dan satu set link yang digunakan untuk menghubungkan halaman-halaman menjadi satu. Adapun output tekstual ditampilkan dalam bentuk blok teks atau sebagai suatu urutan halaman yang harus dibaca. Hypertext dan hypermedia adalah suatu jaringan simpul artikel, dokumen, file, kartu, halaman, frame layar yang berisi informasi dalam bentuk seperti teks, grafik, video, sound, dan lain-lain yang dihubungkan dengan link atau disebut cross-reference. Hypertext umumnya digunakan untuk aplikasi teks, sedangkan hypermedia umumnya digunakan untuk sistem yang meliputi media lainnya, terutama sound dan video. Contoh dari sistem multisensor yang ketiga yaitu animasi dan video. Animasi dapat berupa suatu image berpindah, berubah, atau alter, dan berganti pada waktu yang bersamaan. Contoh dari animasi itu ada animasi kursor, jam, icon jam gelas untuk menunjukkan suatu pekerjaan sedang berlangsung, serta kartun. Penggunaan video akan memperluas potensi interface dan memberikan designer tool atau alat lain, serta cara lain untuk menampilkan informasi. Contohnya, itu ada compact disc atau CD yang menyimpan informasi secara digital dalam deretan yang paling rendah pada disk metal yang terlindungi. Macam-macam dari CD itu ada CDI, CDXA atau Extended Architecture, dan DVI, Digital Video Interactive. Contoh sistem multisensor yang keempat yaitu speech pada interface. Speech pada interface berguna bagi pengguna ketika berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan keyboard. Bagian dari speech pada interface diantaranya 1. Struktur perkataan. Pada pengenalan berbasis komputer dan generasi perkataan harus memahami struktur dasar kata. Contohnya, pada bahasa Inggris terdapat 40 fonem yang merupakan elemen atomik dari perkataan. Setiap fonem mewakili suara yang berbeda, yaitu 24 konsonan dan 16 vokal. Lalu untuk contoh sistem multisensor selanjutnya yaitu ada speech pada interface. Bagiannya yang kedua yaitu ada pengenalan perkataan atau speech recognition. Nah, faktor yang perlu diperhatikan pada pengenalan perkataan atau speech recognition ini, yang pertama bahasa memiliki struktur yang kompleks. Yang kedua, suara latar belakang, ucapan. Yang keempat, sistem tersebut perlu dilatih untuk mengenali berbagai variasi suara dan frekuensi. Yang kelima, aksen dan dialek yang berbeda. Terus bagian yang ketiga ada perkataan buatan atau speech synthesis. Nah, speech synthesis ini adalah suara yang diproduksi melalui mesin atau komputer. Masalah pada speech synthesis yaitu yang pertama, user sensitif terhadap variasi dan intonasi bicara. Yang kedua, output dalam bentuk suara atau spoken output. Lalu ada lingkungan untuk aplikasi speech synthesis ini. Untuk tunanetra atau bagi tunanetra, speech synthesis itu menawarkan media komunikasi dengan output suara. Lalu untuk lingkungan di mana visual dan haptic solution sedang berfokus pada hal lain. Selanjutnya, yaitu ada pengenalan tulisan tangan atau handwriting recognition. Nah, sistem pengenalan tulisan tangan ini tuh bekerja dengan mencoba mengidentifikasikan baris-baris yang berisi teks dan kemudian memilah nilai image yang didigitasi ke dalam karakter yang terpisah. Lalu, sistem pengenalan tulisan
bekerja pada pengenalan keseluruhan kata, penggunaan konteks untuk karakter-karakter yang memiliki banyak arti, dan neural network. Lalu, contoh sistem multisensor selanjutnya ada pengenalan gerak atau gesture recognition. Nah, gerakan adalah komponen INK yang menjadi pusat perhatian dalam multimodal system. Gerakan dapat memudahkan user ketika user tidak dapat melakukan pengetikan atau menggunakan suara. Beda dengan speech dan handwriting, gerakan itu merupakan user dependent, subject to variation, dan co-articulation. Nah, teknologi yang digunakan untuk menangkap suatu gerakan adalah vision system dan data growth. Lalu untuk contoh sistem multisensor yang terakhir, yaitu ada computer vision. Nah, computer vision system ini tuh cenderung berdasar pada pendekatan bottom up, di mana image diperlakukan sebagai satu set pixel yang secara progresif dianalisa untuk mengambil inti dari artinya. Satu set tertentu itu dari proses dapat mengambil input image dan memprosesnya untuk menghilangkan noise dan menyesuaikan level pencahayaan. Yang terakhir yaitu computer vision system itu bergantung pada kualitas gambar dan kecepatan sistemnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah mengenai aplikasi multimedia sistem. Jadi untuk aplikasi dari multimedia sistem yang pertama itu adalah virtual reality atau VR. Jadi virtual reality berhubungan dengan simulasi yang diciptakan komputer di mana user seolah-olah berada dalam situasi tersebut. Sebagai inputnya biasa digunakan sarung tangan yang dapat memberikan informasi berupa gerakan. Dan umpan baliknya dapat disertakan ke sarung tangan tersebut, sehingga seolah-olah user dapat merasakan hentakan ketika menggenggam suatu objek. Pada VR system juga digunakan speech recognition system dan juga audio feedback. Nah, untuk penerapan dan kegunaan dari VR itu terus sendiri ada banyak. Yang pertama itu contohnya di bidang pendidikan. VR dapat digunakan sebagai VR penerbangan pesawat. Lalu di bidang kedokteran itu ada VR untuk operasi atau haptik. Dan di bidang hiburan itu banyak sekali, salah satu contohnya yaitu adalah VR roller coaster 360 derajat dalam dunia game. Nah, selanjutnya itu ada interface untuk user berkebutuhan khusus. Yang pertama itu adalah interface untuk user yang memiliki gangguan bicara dan juga gangguan pendengaran. Multimedia system menyediakan beberapa alat komunikasi seperti komunikasi berdasarkan teks dan juga ada conferencing system. Lalu untuk user yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan keyboard itu terdapat yang namanya reactive keyboard, yaitu keyboard yang dapat digunakan dengan cara memprediksi kata yang akan diketik dan menawarkan perintah yang akan dieksekusi. Reactive keyboard ini dapat mempersingkat pengetikan kata. Lalu untuk user yang memiliki kesulitan belajar seperti disleksia atau kesulitan membaca, itu ada yang namanya synthetic speech input-output dan juga ada fasilitas koreksi ejaan yang dapat mengurangi kebutuhan untuk membaca dan menulis serta dapat meningkatkan akurasi input dan outputnya. Lalu, salah satu aplikasi dari interface untuk user dengan kebutuhan khusus itu ada beberapa. Contohnya itu ada Google Assistant yang dapat digunakan untuk user dengan tunanetra. Lalu ada Seeing AI untuk tunanetra di lingkungan indoor dan ada Eye Gaze, yaitu dapat menggerakkan keyboard atau mouse dengan menggunakan mata. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lalu berikut ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam proses penyusunan makalah dan juga PPT yang telah kami buat. Sekian presentasi materi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem multisensor. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat beberapa kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.